Bab ke-989. Adrian berlama-lama di bawah guyuran shower, mencoba menghapus bayangan wajah Aika yang pucat dan aroma parfum Oral yang membuatnya mual. Ia merasa asing dengan tubuhnya sendiri. Dulu, Oral adalah pemilik satu-satunya hatinya. Gadis yang ia inginkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi, sekarang, setelah ia menikahi perempuan itu secara sah di mata agama, ia malah ragu. Seolah Oral adalah orang asing. Ya Allah, ada apa sebenarnya sebelum aku kecelakaan? Bagaimana aku bisa menikah dengan Aika? Sedangkan dia adalah seseorang yang mustahil kunikahi. Adrian tenggelam dalam pikirannya. Setiap kali berusaha menggali ingatan, yang ia dapatkan hanyalah rasa sakit di kepalanya. Di kamar tamu, Aika mencoba memejamkan mata, namun bayangan masa lalu saat Adrian bersama Adrian terus berputar. Ia tahu, Adrian mungkin memang sangat mencintai Oral, tapi apa artinya kebersamaan mereka? Malam yang mereka lewati bersama. Dan sentuhan Adrian, apakah hanya sebatas nafsu? Ya Allah, andai Mas Adrian tidak akan pernah mengingatku, aku harus apa? Apa nanti aku akan terusir dari rumah suamiku? Setitik air mata jatuh membasahi pipi. Aika memutuskan untuk bersikap tegar demi martabat ayahnya. Aku akan memberi waktu untuk diriku selama 5 bulan. Jika selama itu Mas Adrian belum pulih, aku akan pergi. Aika mengusap air matanya. Ia melangkah keluar kamar. Bersamaan dengan itu, Oral juga baru keluar kamar. Mengenakan pakaian tidur tipis sepaha. Rambut Oral sedikit berantakan, membuatnya menebak bahwa mereka baru saja menghabiskan waktu berdua. Aika merasakan hatinya perih. Ia tahu seperti apa Adrian. Dengannya saja ia bisa melakukannya meski tanpa cinta. Apalagi dengan Oral, gadis yang jelas-jelas ia cintai. Apa kamu gak malu keluar kamar dengan pakaian seperti ini? Kenapa harus malu? Adrian suka, dan aku merasa percaya diri dengan di depan suamiku dengan pakaian ini. Dan kami baru saja jadi pengantin baru paling bahagia di dunia. Tapi di rumah ini ada Amar, dan kamu bukan mahramnya. Setidaknya jaga kehormatan Mas Adrian sebagai suami. Oral hanya tersenyum sinis. Bilang aja kamu iri karena gak bisa kayak aku. Maaf, tidak ada satu jengkal dalam dirimu pun yang bisa membuat aku iri. Aika melangkah masuk kembali ke kamar, meninggalkan Oral yang masih membeku. Lihat saja nanti, kamu akan kutendang dari rumah ini. Oral memutuskan untuk masuk. Ucapan Aika tadi seolah memberinya energi baru untuk menaklukkan Adrian. Akan ia lakukan segala cara untuk bisa mendapatkan lelaki itu. Oral menunggu Adrian sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Malam ini tak boleh gagal lagi merayu Adrian. Apa kurangnya aku? Adrian bahkan gak melirikku sedikit pun tadi. Sekarang, ia menyadari bahwa kecantikan dan pakaian seksi tidak cukup. Aku harus melakukan sesuatu. Adrian harus menjadi milikku dan aku harus jadi pemilik satu-satunya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih ekstrem agar Adrian merasa berhutang budi atau terikat secara permanen. Tak lama, Adrian keluar dari kamar mandi dengan handuk terlilit di pinggang. Sebuah kesempatan besar baginya. Oral menatapnya penuh kagum. Adrian memang sosok yang memesona. Tubuhnya tinggi dengan kulit putih, hidung mancung dan rahang tegas. Secara fisik ia sempurna. Adrian, aku nunggu kamu dari tadi. Ia mengikis jarak yang ada di antara mereka. Namun, Adrian lagi-lagi menjauhkan diri. Ia mundur satu langkah. Paham kemana arah yang ingin dituju Oral. Tolong, jangan sekarang. Oral, aku belum bisa. Tapi secara fisik kamu sudah bisa. Jangan buat aku memohon seperti ini, Adrian. Aku menuntut nafkahmu untukku. Adrian terdiam di tempat tanpa menatap Oral. Seolah perempuan itu sama sekali tak memiliki daya tarik apapun di matanya. Kamu harus sabar menunggu.
Tapi kenapa? Apa alasannya? Aku istrimu secara sah di mata agama. Aku bukan seseorang yang haram untuk kamu sentuh. Please, Oral. Aku nggak bisa. Tolong mengerti. Adrian melangkah menuju lemari dan membukanya. Menarik selembar pakaian dari sana. Oral yang tak ingin kehilangan kesempatan ini segera mendekat. Ia melingkarkan kedua tangannya di pinggang Adrian, menyandarkan kepalanya di punggung tegap lelaki itu. Jangan abaikan aku, Adrian. Bisiknya manja, pipinya yang menempel di punggung Adrian ia gesekkan sedikit, mencati posisi yang nyaman. Sementara tangannya bergerak ke atas, mengusap-usap dada empat lelaki itu dengan gerakan sensu 4L. Berharap Adrian akan luluh dengan sentuhan yang ia berikan. Adrian terdiam beberapa saat, memikirkan ucapan Oral. Namun, baik sentuhan maupun suara Oral yang manja dan menggoda sama sekali tak mampu membangkitkan naluri Lel 4Q-nya. Dengan gerakan pelan, Adrian melepas tangan Oral. Jangan sekarang. Aku ngantuk, mau tidur. Tapi, Adrian, aku udah usaha untuk menyenangkan kamu. Apa kurangnya aku? Aku hanya apa? Apa kamu memikirkan Aika? Bukan itu, Oral. Sangkalnya, padahal dalam hati ia benar-benar mengakui tak mampu menghilangkan Aika dari pikirannya. Ia mempercepat gerakan, mengenakan pakaiannya dan pergi ke sofa. Membaringkan tubuhnya di sana tanpa peduli ekspresi penuh kecewa di wajah Oral. Oral hanya bisa mendengkus kesal. Menghentakkan kakinya di lantai. Kemudian membenamkan diri ke tempat tidur dan menangis sampai lelah dan akhirnya tertidur. Sementara Adrian termenung di sofa. Ia melirik Oral yang mulai tenang. Kemudian mencoba memejamkan mata. Tapi, bayangan wajah sedih Aika terus menghantui. Menciptakan sesak di hatinya. Tak tahan dengan perasaan sesak yang menggerogoti hatinya, Adrian bangkit keluar kamar. Ia melirik ke arah kamar yang ditempati Aika. Pintunya sudah tertutup, tapi kakinya melangkah perlahan seperti telah terprogram. Saat telah berada tepat di depan pintu, ia terdiam sejenak. Kemudian memutar gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Adrian mendorongnya perlahan, berusaha agar tak menimbulkan suara, hingga celah yang tersedia cukup baginya untuk melihat keadaan di dalam. Aika meringkuk di tempat tidur dengan posisi membelakangi pintu. Sesekali ia terlihat menyeka matanya, lalu punggungnya bergetar sedikit. Namun, bukan itu yang menjadi fokus Adrian, melainkan isak tangis yang mulai terdengar mengisi kamar. Isakan yang menyayat dan menyakitkan. Membuat hatinya teriris. Adrian memberanikan diri melangkah mendekat. Semakin dekat, dadanya terasa semakin sesak. Ia berjongkok di sisi Aika, tangannya mengulur mengusap rambut perempuan itu. Entah mengapa ia merasakan sesuatu yang berbeda saat dekat dengan Aika, seolah ada magnet yang terus menariknya ke sana. Aika tak menoleh meskipun menyadari keberadaan Adrian di kamarnya. Maaf, bisik Adrian pendek. Namun, bukannya terhenti, isak tangis Aika malah semakin menjadi-jadi. Ia menepis tangan Adrian, menjauhkan dari tubuhnya. Jangan sentuh aku. Kamu baru saja menyentuhnya. Isak tangis Aika yang terdengar menyayat membuat Adrian tidak tahan untuk segera menariknya ke dalam pelukan. Kamu salah, Aika. Bagaimana aku bisa melakukan itu, sedangkan aku merasa tubuhku menolak berdekatan dengannya. Dan sekarang, berdekatan dengan Aika malah membuat naluri alami dalam dirinya meningkat cepat. Nada Aika yang penuh kecemburuan bahkan membakar gejolak dalam dirinya. Membuatnya tak tahan untuk merapatkan bidelapan irnya.